Wawancara dengan Bloomberg TV, Anies ungkap jurus bangun Jakarta. Jadi kolaborasi antara BUMN, BUMD untuk membuat keterintegrasian transportasi publik. Dari sisi apa? Rutenya terintegrasi, manajemennya terintegrasi, sistem tiketingnya terintegrasi. Hari ini kita meresmikan stasiun ke-6 yang menjadi simpul integrasi transportasi. Pada penanganan permasalahan transportasi Jakarta, itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mencanangkan salah satu upayanya adalah melakukan integrasi secara menyeluruh. Jadi integrasi tidak hanya dilakukan dari sisi integrasi fisik ataupun integrasi layanan, tetapi juga akan masuk dalam sistem integrasi sistem pembayaran dan juga integrasi data layanan angkutan umum yang tadi disebutkan pada bulan Agustus tahun depan. Itu akan ada mobility as a service, di mana prinsip big data itu akan dimanfaatkan secara maksimal. Penduduk sebuah kota yang besar seperti Jakarta itu pasti memiliki mobilitas. Orang bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya, dari rumah ke tempat kerja, rumah ke sekolah, antar tempat kerja, mobilitas itu selalu tinggi. Nah, pertanyaannya, siapa yang memfasilitasi mobilitas itu? Kalau difasilitasi oleh diri sendiri, maka mereka beli kendaraan pribadi, menggunakan kendaraan pribadi, atau pemerintah yang memfasilitasi untuk mobilitas. Sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan kendaraan pribadinya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau pemerintah tidak menyediakan, ya masyarakat menyediakan sendiri. Beli motor, beli mobil. Kenapa? Karena pemerintah tidak menyiapkan. Nah, kami kalau tidak melakukan itu, apa konsekuensinya? So, bila semua orang beli motor, semua orang beli mobil, semua rumah tangga macet, penuh polusi tinggi. Karena itu pemerintah harus turun tangan, menyiapkan kendaraan umum. Itulah yang kami bangun selama ini. Nah, untuk integrasi yang kemarin dicanangkan oleh Pak Gubernur bersama Pak Menteri Perhubungan dan juga Pak Menteri BUMN, ini salah satunya adalah integrasi sistem pembayaran yang dimulai dengan dioperasionalkan pada titik-titik ataupun stasiun ataupun halte bus terbatas, yaitu dengan implementasi kartu transportasi yang bisa digunakan pada seluruh layanan angkutan umum massal, apakah itu di MRT, LRT, Transjakarta maupun KRL. Apa integrasi itu? 3 unsur. 1, rutenya nyambung. Jadi kalau naik kendaraan, itu begitu turun, dia bisa melanjutkan ke rute berikutnya, karena tersambung rutenya. Yang kedua adalah ketersambungan tiketingnya. Nggak usah bawa banyak kartu, nggak usah bayar berkali-kali. Satu saja. Sekali bayar, dia untuk berkali-kali. Nah, ini sistemnya dibangun. Sekali pakai bisa 3 jam. Jadi dari mana saja, ke mana saja selama 3 jam, satu biaya. Yang ketiga, manajemennya digabung. Ada kereta api, ada bis, ada MRT, ada LRT, ada angkot. Ini manajemennya lain-lain. Kalau tidak di dalam satu integrasi yang manajemen jadi satu, akan kesulitan. Nah, yang kedua adalah pencanangan terkait dengan super apps. Nah, super apps ini akan bisa digunakan oleh masyarakat dalam mobilitas harian yang menggunakan layanan angkutan umum, apakah itu layanan MRT, LRT, Transjakarta maupun KRL, cukup melalui dari headsetnya yang ada saja. Jadi handphonenya itu bisa di-download aplikasinya, super apps-nya tadi, dan kemudian dari sana baru akan bisa melakukan simulasi. Beliau yang bersangkutan akan bisa menghitung berapa biaya perjalanan yang dibutuhkan untuk melakukan mobilitas dari rumah ke tempat kerja.
Di tengah kesibukan kunjungan kerja atau kunker ke sejumlah negara Eropa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyempatkan wawancara dengan Bloomberg TV yang dipandu Chief Editor of Bloomberg New Agency Finance atau Bloomberg NEF, Ben Vickers. Sebuah diskusi pagi yang amat menarik tentang sustainable mobility, pengembangan transportasi publik yang berkelanjutan, kata Anies. Anies menceritakan dirinya berbincang hangat dan bertukar pikiran terkait langkah-langkah mitigasi perubahan iklim. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk menjelaskan yang sedang dan akan dikerjakan di Jakarta. Target kota Jakarta mencapai net zero emission pada tahun 2050, khususnya melalui kebijakan sustainable mobility, pengembangan pedestrian, jalur sepeda, integrasi transportasi publik multimoda, target elektrifikasi 5.096 armada Transjakarta pada tahun 2025 dan elektrifikasi seluruh armada Transjakarta pada tahun 2030, maupun kebijakan terkait lainnya, demikian beber Anies. Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, studio Bloomberg TV sangat efisien karena berlokasi di pusat kota London. Lebih lanjut, Anies menuturkan di studio itu hanya ada 2 orang yang bekerja, yakni pewawancara dan kameramen. Namun ada 3 kamera yang digunakan, tapi semuanya dioperasikan oleh 1 kameramen. Dia yang mempersiapkan dan mengoperasikan 3 kamera itu sendirian, dengan gesit sang kameramen berpindah dari 1 kamera ke kamera lain. Demikian ungkapnya. Kaca yang amat besar di studio membuat pemandangan gedung-gedung kota jadi nyata, termasuk kubah besar dari South Pole Cathedral yang terkenal itu. Pemandangan kota London menjadi latar belakang alami untuk studio di Bloomberg TV. Demikian Anies Baswedan. Diwawancarai TV internasional di London, Anies Baswedan bicara pengembangan transportasi publik. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diwawancarai oleh stasiun televisi internasional Bloomberg di London, Inggris. Anies diwawancarai oleh Ben Vickers, Chief Editor of Bloomberg New Energy Finance atau Bloomberg NEF. Sebuah diskusi pagi yang amat menarik tentang sustainable mobility, pengembangan transportasi publik yang berkelanjutan, kata Anies Baswedan. Menurutnya, ia dan Ben Vickers berbicara hangat dan bertukar pikiran dalam upaya langkah-langkah mitigasi perubahan iklim. Tentu ini jadi kesempatan menjelaskan yang sedang ada dan yang dikerjakan di Jakarta. Demikian tambah Anies. Anies Baswedan menyatakan target kota Jakarta mencapai net zero emission pada tahun 2050, khususnya melalui kebijakan sustainable mobility, yakni pengembangan pedestrian, jalur sepeda, integrasi transportasi publik multimoda, target elektrifikasi 50% armada Transjakarta pada tahun 2025, dan elektrifikasi seluruh armada Transjakarta pada tahun 2030, maupun kebijakan terkait lainnya. Studio TV yang sangat efisien berlokasi di pusat kota London. Di studio itu hanya ada 2 orang yang bekerja, pewawancara dan kameramen. Ada 3 kamera yang digunakan, tapi semuanya dioperasikan oleh 1 kameramen. Dia yang mempersiapkan dan mengoperasikan 3 kamera itu sendirian, dengan gesit sang kameramen berpindah dari 1 kamera ke kamera lain. Demikian lanjut Anies. Selanjutnya, berdasarkan pengamatan di studio televisi itu ada kaca yang amat besar di studio, membuat pemandangan gedung-gedung kota jadi nyata, termasuk kubah besar dari South Pole Cathedral yang terkenal itu. Pemandangan kota London menjadi latar belakang alami untuk studio di Bloomberg TV. Demikian tutup Anies.